Yehezkiel pasal 3 ayat 1-15. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan." Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu keteguhan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah, dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Shalom Bapak Ibu Saudara. Setiap orang pasti mendambakan memiliki anak yang taat dan tidak memberontak. Saya yakin tidak ada orang tua yang gembira ketika anaknya tidak taat, ketika anaknya melawan. Orang tua pasti sedih apabila memiliki anak yang suka melawan dan memberontak. Bahkan kita berharap anak mengerti bagaimana perjuangan dan pengorbanan orang tua. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana apabila yang sering memberontak itu justru kita sebagai orang tua? Dan pemberontakan itu adalah kepada Tuhan. Seperti dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-7, "Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati." Saudara, Yehezkiel diutus untuk memberitakan firman kepada bangsanya yang walaupun sudah dihukum dengan dibuang, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan firman. Bukan karena menolak Yehezkiel yang memberitakan, tetapi karena menolak Allah yang memberikan firman itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menolak kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya, sesungguhnya yang kita tolak bukan manusia, tetapi Allah yang memberitakan atau yang memberikan firman itu kepadanya.
Dan ini yang terjadi dengan umat zaman itu. Sudah dihukum, tetapi masih menolak firman, tidak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan hukumannya pun adalah hukuman yang boleh dikatakan paling maksimal, yaitu dibuang dari tanah perjanjian, diusir jauh dari Tuhan. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan itu terjadi karena apa? Karena dikatakan mereka berkepala batu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka keras kepala. Umat yang walaupun sudah dihukum dengan hukuman paling berat, yaitu pembuangan, namun tetap tidak mau mendengarkan firman. Dan umat yang demikian, kata Tuhan dalam Yehezkiel 3 ayat 9, janganlah takut kepada para pemberontak itu. Umat yang walaupun sudah dihukum dengan hukuman paling berat, yaitu pembuangan, namun tetap tidak mau mendengar firman, tetap menolak firman, tidak mau kembali bertobat, disebut sebagai umat yang memberontak. Yehezkiel diutus untuk menyampaikan firman kepada umat yang suka memberontak, yang walaupun sudah dihukum, tetap tidak mau mendengarkan firman. Nah, saudara, misi daripada Yehezkiel adalah supaya umat mengetahui bahwa ada seorang nabi Allah di antara mereka yang pada saat itu sedang dibuang, bahwa mereka sudah diberi kesempatan untuk bertobat sebelum suatu saat Allah akan datang untuk menghakiminya. Saudaraku, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Berapa kali kita sudah mendengarkan firman? Berapa kali kita sudah diingatkan oleh firman? Apakah kita menjadi umat yang taat dan mudah bertobat? Ataukah sebaliknya, kita menjadi umat yang lebih suka memberontak? Walaupun sudah dihukum, walaupun sudah diingatkan, tapi kita tetap mengeraskan hati untuk menolak firman itu. Dan sesungguhnya yang kita tolak bukan manusia, tetapi adalah Allah sendiri. Saudara, seringkali kita pun punya kesempatan yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel dan juga kepada umat yang dibuang pada saat itu. Kita punya kesempatan yang sama untuk mendengar isi hati Tuhan dalam firman-Nya. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk segera bertobat dan berbalik setelah mendengar firman itu. Namun tidak jarang, saudara, kita justru memilih untuk memberontak dengan menolak firman yang kita dengar. Bahkan kita berkata, kalau bisa ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saudara, pada saat kita memilih untuk menolak firman itu, sesungguhnya kita adalah umat yang memberontak. Bahkan kita juga punya banyak kesempatan dalam kehidupan untuk menyatakan kebenaran terhadap sesuatu yang salah. Menyatakan kebenaran juga berkaitan dengan mempertobatkan orang lain untuk kembali kepada jalan yang benar, serta memperkenalkan Injil Kristus sebagai kebenaran yang sejati. Namun terkadang kita memilih untuk tidak berkata apa-apa, apalagi berkata kebenaran. Karena itu, saudara, marilah kita minta kepekaan dari Tuhan di dalam mendengar suaranya. Marilah kita minta hikmat dari Tuhan ketika mendengar firman-Nya. Jika isi hati Tuhan, firman-Nya itu adalah bentuk teguran kepada kita, mari kita membuka hati, menyediakan hati untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Mari kita tidak menjadi umat yang dikatakan seperti umat zaman itu, umat yang memberontak. Karena sekalipun sudah dihukum
dengan hukuman yang paling berat, namun mereka tetap menolak kebenaran firman. Bukan menjadi umat yang hidup dalam pemberontakan, tapi kita menjadi umat yang hidup di dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami. Tak jarang Tuhan, kami menjadi umat yang memberontak. Oleh karena kami memilih dan memilah firman yang kami dengarkan. Apabila firman itu sesuai dengan keinginan kami, maka kami menerimanya. Tetapi apabila firman itu tidak sesuai dengan kemauan kami, maka kami akan menolaknya. Dan kami lupa Tuhan, ketika kami menolak kebenaran firman yang sejati, sesungguhnya kami bukan menolak manusia yang memberitakan, tetapi kami menolak Allah sendiri. Dan itu berarti kami menjadi umat yang memberontak. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami lebih banyak hidup di dalam pemberontakan daripada ketaatan. Hari ini kami mau belajar Tuhan, supaya kami menjadi umat yang terus senantiasa hidup di dalam ketaatan. Ketika kami berselancar mengarungi kehidupan ini dengan banyak persoalan, dengan banyak tantangan, kami mau memilih untuk hidup di dalam ketaatan. Berdoa ya Bapa secara khusus untuk Paskah wilayah pada sore hari nanti yang akan dilaksanakan di GKT Jajak. Hamba-Mu berdoa untuk panitia, Tuhan tolong di dalam segala persiapannya. Demikian juga dari jemaat GKT Banyuwangi, baik itu yang akan mempersembahkan tarian, kiranya Tuhan tolong segala sesuatunya. Biarlah apa yang dikerjakan itu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga jemaat 65 yang akan berangkat ke GKT Jajak. Tuhan sertai dalam perjalanan dari sini sampai Jajak, bahkan kembali lagi ke Banyuwangi, percakapan di sepanjang jalan, bahkan juga kehadiran kami di sana menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman. Bapak Pendeta Hadi Sugianto yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, menyertai, baik di dalam persiapan maupun di dalam perjalanan, bahkan di dalam menyampaikan. Kiranya firman yang sejati itu yang diberitakan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.